Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami, dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk membahas tema menakar kesiapan Jawa Timur menghadapi AEC 2015. Saya ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, di data Anda terakhir, posisi Indonesia ini untuk di data World Economic Forum ini berada di peringkat berapa jika dibandingkan dengan negara Malaysia atau Singapura dan Thailand? Oh baik, jadi gini, kalau menurut data dari Global Competitive Network, bahwa Indonesia itu sekarang posisinya ada di 38. Setelah ya. tahun lalu masih peringkat 50-an mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu kita masih berkutat di 50. Ya. Nah, setelah itu kita tahu bahwa selama pemerintah yang sekarang ini kita ada jumping istilahnya ya. Jumping yang cukup kompetitif yang sangat tinggi. Jadi kita dari 50-an ke 38. Apa penyebabnya kalau Anda lihat? Penyebabnya itu ya itu lagi. Kita itu tim ekonomi makro kita, pemerintah Indonesia sekarang itu sangat-sangat bagus sehingga kita itu stabil. Sehingga kita punya kompetisi persaingan global itu kita sudah di 38, itu luar biasa. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 6%, apakah ini juga satu sinyal yang cukup baik untuk menghadapi AEC nanti? Saya kira indikator termasuk pertumbuhan ekonomi itu sudah menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun kita stabil di level 5-6%. Saya kira itu sudah perkembangan yang sangat-sangat mantap karena diimbangi dengan inflasi yang stabil pula, Pak. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi inflasi juga tinggi, itu nanti akan terjadi heating ekonomi. Kalau sudah jadi heating ya balik lagi krisis moneter kayak dulu itu. Jadi intinya kita berhasil bangsa ini bisa menjaga kestabilan itu sehingga kita juga kompetisinya kita naik, juga kita beberapa tahun yang lalu kita sudah upgrade ya untuk investment. Jadi kita sudah melewati batas bahwa Indonesia itu sebagai negara yang layak untuk investasi. Dan itu dampaknya luar biasa. Banyak sekali hot money yang masuk ke dalam negeri. Sehingga ketersediaan uang dan sebagainya, saya kira untuk valuta asing saya kira nggak ada masalah, karena di sini investor dari luar negeri percaya bahwa di Indonesia sudah bisa layak untuk dijadikan daerah tujuan investasi. Kalau melihat 2015 akan kita songsong 4 bulan ke depan, ini sebaiknya bagaimana menyikapi pelaku usaha? Kekhawatirankah atau kekhawatiran itu seharusnya diimplementasikan dalam bentuk apa? Saya kira kalau kita menyatakan bahwa nanti ada kekhawatiran sebenarnya itu wajar. Wajar sebagai sifat atau naluri manusia, Pak, bahwa sesuatu yang kita tidak mengerti atau tidak tahu akan timbul ketakutan-ketakutan. Tetapi saya yakin di sini bahwa apalagi UKM, Pak ya. UKM itu pada dasarnya adalah mereka itu orang-orang yang struggle lah istilahnya. Mereka bisa bertahan hidup karena menghadapi kondisi apapun. Saya yakin punya keyakinan ke sana. Baik, kita lihat dulu Pak Wisnu dan Pak Willy, ada satu artikel lagi ini saya ambil masih seputar AEC. Ya, headline-nya adalah, kita lihat dulu artikelnya. Pelaku UKM lokal siap bersaing dalam AEC 2015 mendatang. Optimis sekali ini ya, Pak ya. Di Jawa Timur, Pak, seberapa optimis pelaku usaha menghadapi AEC itu nanti, Pak? Karena saat ini Jawa Timur itu bisa optimis karena infrastrukturnya sudah bagus, persiapan modal untuk UMKM sudah bagus, sudah ada, bimbingan penerapan dalam meningkatkan kualitas SDM dilakukan oleh instansi-instansi yang di Jawa Timur dalam pembinaan UKM sudah banyak. Salah satu contoh misalnya kita lihat semua produk yang dihasilkan oleh UKM kita, mereka itu diberikan kesempatan untuk menggunakan merek yang diberikan oleh pemerintah provinsi dengan gratis. Anda punya merek supaya produk itu kalau sudah laku dikenal dan dijaga betul, dipelihara, tidak terjadi persaingan, tidak terjadi ceplak merek, sudah punya sendiri-sendiri. Kedua, kita juga fasilitasi dia sampai misalnya produk itu akan masuk di supermarket atau pasar modern, kita berikan dia barcode dengan gratis.
supaya dia masuk di sana langsung memenuhi keinginan pasar yang ada di pasar modern itu, gratis. 3, dia kalau dia perlu makanan, kita memberikan fasilitas gratis bagi dia mendapatkan sertifikat halal. Dapat. Itu semua gratis? Gratis. Oke. Misalnya batik, perusahaan batik seperti saya pakai ini, dia mau menunjukkan bahwa ini batik tulis atau batik apa? Printing. Bisa, namanya batik mark. Jadi di setiap batik itu ditaruh batik Indonesia, namanya sertifikat batik mark. Jadi kalau Anda mau beli batik supaya tidak salah dan keliru, Anda lihat batik mark. Kalau ada tulis batik mark dengan labelnya warna emas, berarti itu 100% adalah batik Indonesia. tulis Indonesia. Oke. Kalau dia campuran, dia warnanya silver. Sedangkan putih itu 100% itu. Sehingga konsumen tuh puas, tidak tertipu. Nah, kita membuat situasi itu sehingga orang percaya bahwa ternyata produk kita tuh bagus. Oke. Itu. Kalau Pak Wisnu melihat kemanfaatan AEC sendiri untuk Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ini kemanfaatannya seperti apa? Iya, jadi gini, AFC itu didasari oleh pola pikir bahwa sebuah wilayah, region, itu kalau bersatu, berkoordinasi, akan menjadi new market yang jelas, pasar baru, di mana kalau ada pasar baru, otomatis nanti akan ada investor baru. Kemudian kalau itu sama-sama berkoordinasi, kita dapat bersaing dengan apa namanya lokal-lokal atau region-region ekonomi di tempat lain. Misalnya ada di Eropa, Eropa Timur, maupun di Amerika dan sebagainya. Itu manfaatnya. Terus selanjutnya dengan adanya modal masuk, kemudian apa namanya persaingan di antara negara-negara ASEAN itu ketat, akan muncullah produk yang berkualitas, kemudian potensi pasar yang besar. Karena ya terus terang saja Pak, di Indonesia itu kita itu hampir apa namanya 40% Pak. Apa namanya potensi pasarnya ya di seluruh apa namanya 43% kalau jadi 43% ya penduduk ya. Ya, betul. Oke. Jadi dari situlah potensi-potensi itu bisa dilirik permodalan masuk, kemudian apa namanya persaingan ketat dan sebagainya akan menghasilkan pengusaha-pengusaha unggulan dan produk-produk yang kompetitif dan bisa bersaing dengan ini apa namanya ekonomi region yang lain. Saya kira itu sangat-sangat. Kalau kita melihat keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti G20 itu, apakah juga akan memberikan dampak yang cukup baik terhadap AEC nanti di Indonesia? Iya, saya kira betul. Jadi kalau misalnya kita ada gabung di G20, kemudian ada APEC juga, forum-forum itu kan semua sebetulnya adalah forum-forum kerjasama. Yang namanya kerjasama, gotong royong dan sebagainya itu adalah salah satu istilahnya ya supaya kita tidak terkucil, kemudian kita nggak tahu apa-apa, seolah-olah kita hanya jago kandang atau semacam itu sih yang kita hindarkan seperti itu. Oke. Pak Willy, kalau kita melihat untuk produk-produk di negara-negara di Asia Tenggara yang nantinya menurut prediksi Anda akan menjadi kompetitor terkuat untuk produk dalam negeri, ini dari negara mana Pak Willy? Thailand, Malaysia. Ancamannya berupa apa saja biasanya? Itu lebih banyak pada produk pangan. Untuk itu sebenarnya Jawa Timur itu kan daerah agribis. Jawa Timur untuk menghadapi itu harus meningkatkan kualitas produk pangan yang ada di Jawa Timur, sehingga bisa menjadi suatu alat proteksi menghambat produk-produk itu yang masuk. Salah satu caranya begini, memang kita tahu UKM itu kalau langsung ke standar nasional Indonesia itu mungkin berat. Tapi kita punya kebijakan baru untuk membantu mereka, membimbing mereka agar produk mereka yang tadinya tidak bisa diakui pasar akan diakui pasar. Sederhana sekali, misalnya kita ambil aja ada produk selai pisang atau produk krepek tempe, itu sudah punya standar nasional Indonesia. Tapi selama ini yang kita lihat pakai, mereka nggak pakai itu karena itu kan tidak wajib, bebas. Tapi pada saat berlaku pasar bebas untuk menyatakan bahwa produk UKM kita Jawa Timur itu memiliki standar, maka produk-produk seperti krepek tempe dan selai pisang ini pemerintah melalui Disperindak kita membina mereka dalam pengujian produknya. Oke, baik. Ditahan di pengujian produk dulu Pak Willy. Kita harus sapa dulu pemirsa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Saya Bu Nadia dari Lamongan, Pak. Ibu Nadia? Iya. Ya, silakan Ibu Nadia.
Gini, saya mau tanya, Pak William, saya mau tanya ini, bagaimana caranya untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan modal? Karena melihat peluang ke depan AEC 2015 ini, otomatis harus mau tidak mau para pelaku industri kecil membuat produk yang benar-benar berkualitas dan mampu bersaing. Seperti apa itu, Pak? Oke. Bagaimana? Ya. Baik, terima kasih Bu Nadia atas waktunya bersama kami. Ya, Pak Willy, pertanyaan dari Bu Nadia di Lamongan dijawab di segmen selanjutnya ya Pak Willy, karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.